وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Setelah kita hidup kembali dari tidur kita dan kita awali hidup kita di masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat yang ke-10, surat Yunus, terletak di juz 11 Bapak Ibu. Ayat yang kami bacakan tadi ayat 55. Jadi kalau bisa Bapak Ibu setelah mendengarkan kajian, kita lihat di rumah Bapak Ibu, kita buka pula Al-Quran di rumah, kita lihat surat Yunus ayat 55. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran ini pedoman, petunjuk bagi Bapak Ibu semua. Kenapa untuk Bapak dan Ibu semua? Karena Al-Quran ini, petunjuk ini hanya untuk orang bertakwa Bapak Ibu. Ya, hanya orang bertakwa yang dapat petunjuk. Kalau orang tak bertakwa tidak dapat petunjuk. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk untuk orang bertakwa. Maka Bapak Ibu, ketika setiap hari pastikan kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita paham hidup ini Bapak Ibu. Allah informasikan dalam Al-Quran. Salah satunya ini ayat 55. Ala kata Allah, ingatlah. Jadi Bapak Ibu yang mulai sekarang jangan pernah lupa apa yang Allah sampaikan ini, karena Allah memulai dengan mengatakan ala ingatlah. Ya, jangan pernah lupa apa yang kita ingat. Inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ingatlah Bapak Ibu yang bertakwa ini, sesungguhnya lillahi, milik Allah, ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu milik Allah. Ibu lihatlah apa sih yang ada di langit itu, matahari, planet, seluruhnya itu yang kita ketahui itu Bapak Ibu. Yang tidak kita ketahui itu Allah punya, Allah ownernya. Bukan Allah memimpin, Allah yang punya. Kalau dia punya itu dia memimpin sekaligus Bapak Ibu. Tidak hanya di langit wal ard, dan yang di bumi Allah punya. Ucap lihat selaku yang ada di bumi, nah, gunung, sungai, laut itu Allah punya. Ala kata Allah, ingatlah. Jangan lupa Ibu. Tentu termasuk diri kita Bapak Ibu. Kita kan berada di bumi. Ya, anak kita, suami kita itu milik Allah seluruhnya Bapak Ibu. Maka ingatlah. Ketika kita menyadari ini Bapak Ibu, itu kuat batin Bapak Ibu. Allah yang punya. Langit, gunung itu kalau Allah ingin guncangan, ya guncangan ya Allah. Bumi kalau ingin Allah guncangan, Allah guncangan. Allah punya mah. Laut tu kalau Allah ingin keluar, ianya Allah punya kuasa di situ.
dan termasuk diri kita Bapak Ibu. Aku Allah punya. Tak ada wak punya si Allah, bahkan diri kita sendiri Allah punya. Dan untuk itu apa? Allah, Allah panjanglah. Ingatlah Bapak Ibu, dia pernah lupa itu Bapak Ibu ya. Ala inna wa'dallahi haqqu. Kemudian setelah Allah kecian langit dan bumi Allah punya, Allah sambung ulang lihat. Ingat lihat. Ingatlah, ala inna wa'dallahi haqqu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah tu Bapak Ibu sallallahu alaihi wasallam, Allah punya seluruhnya. Janji Allah itu benar. Apa janji Allah tu Bapak Ibu? Janji Allah tu kama gia hadiah, kama gia pahala untuk orang yang taat. Itu benar janji Allah, dan ragu ingat tu. Janji Allah tu benarlah Bapak Ibu untuk orang yang zalim, orang yang bermaksiat, orang yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, zalim kepada istri, durhaka kepada pemimpin, zalim kepada bawahan. Ingatlah, Allah itu benar janjinya. Pokoknya Bapak Ibu, wah ini Allah punya, benar wah ini Allah itu benar janjinya. Pasti wah hati-hati Bapak Ibu. Tapi Allah suruh wah ini sini, nah walakinna aksarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak sadar, tidak mengetahui. Jangan sampai Bapak Ibu, kami yang menyampaikan dan kita semua termasuk orang yang la ya'lamun, yang tidak menyadari, yang tidak sadar, yang tidak mengetahui bahwa semua ini Allah punya, bahwa Allah kuasa dan Allah benar janjinya. Makanya Bapak Ibu, dengan menyadari ayat ini Bapak Ibu, jangan kita termasuk orang tidak tahu. Jadi kalau ada seandainya di antara kita Bapak Ibu yang durhaka kepada orang tuanya, berarti dia la ya'lamun, tidak sadarnya tu Bapak Ibu, tidak yakinnya dia pahala tu, tidak yakinnya dia surga tu, tidak yakinnya dia neraka tu, tidak yakinnya janji Allah tu. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, dan sampai kita tinggalkan dunia ini, janganlah durhaka Bapak Ibu ya. Jangan durhaka kepada suami. Wahai ibu-ibu, wahai para istri, jangan durhaka kepada suami. Ya, tugas kita memang dilarang durhaka kepada suami. Tugas kita sebagai istri, kata Allah, taat kepada suami. Itu tugas awak. Bukan karena suami. Kenapa kamu taat kepada suami? Karena suami sayang kepada saya, karena suami memperhatikan saya. Bukan Bapak Ibu. Kita taat kepada suami karena perintah Allah. Allah punya seluruhnya. Allah punya suami. Suami yang buat Allah punya. Ambo Allah punya. Janji Allah itu benar. Tugas sebagai istri, taat kepada suami. Janji Allah itu benar. Ketika taat kepada suami, janji Allah itu benar. Ada antara janji Allah melalui lisan Rasulullah, para istri yang taat kepada suaminya, dia melaksanakan solat, dia melaksanakan puasa, kemudian taat kepada suaminya, dia bisa masuk pintu surga dari manapun dia mau. Janji Allah itu benar. Dengan menyadari ini Bapak Ibu, tentu tenang ibu-ibu, tidak sedih ibu dong. Udahlah seminggu nak pulang-pulang dong, nak kabar awak dong, tidak sedih ibu dong. Katilah udah ada nak kabar-kabar awak lainnya, mulai itu barangainya mana nasib ambo dapat suami modeleko. Tapi ambo sabar, janji Allah itu benar. Kan nikmat tu Bapak Ibu. Makanya kalau orang paham dengan Al-Quran, dia tidak akan pernah sedih Bapak Ibu. Walaupun dia dapat ujian besar pun, suaminya, anaknya, orang tuanya tidak peduli dengan dia tidak masalah Bapak Ibu. Karena janji Allah itu benar. Sebagai anak, dia berbakti kepada orang tua. Kenapa dia berbakti kepada orang tua? Perintah Allah. Bukan karena orang tuanya sayang kepada dia, bukan karena orang tuanya mendidik dia, bukan karena itu. Orang tua dia sayang kepada dia, orang tua dia mendidik dia, atau tidak sayang atau tidak mendidik dia, tidak berbakti. Karena berbakti itu perintah Allah, dan dia percaya dia milik Allah, orang tuanya milik Allah, dan janji Allah itu benar. Tak nikmat Bapak Ibu. Penting Allah suruh mengatakan, "Ala, ingatlah." Jangan lupa ibu lain. Misalnya sore beko kasih udah beko ambo balian beko lontong ya. Wak tunggu sore itu setengah jam lapa-lapa. Kok makanan yang lama aja lontong lah sore kan ada lontong doh.
Janji udah kau pai karajo pulang beko bawa makanan kesukaan awak. Ajak makan dari tetangga anakmu, awak dah awak ingin makan dari bodek suami. Tiba dah lupa dah membawa. Apa perasaan awak tu? Tapi ketika kita yakin dengan sabar, dan sabar itu janji Allah tu benar, nikmat Bapak Ibu. Kan nikmat. Sebenarnya Bapak Ibu yang kita butuhkan menjelang kematian kita hidup tenang, hidup nyaman. Kenapa orang tidak tenang hidupnya? Karena dia mengikuti pikiran-pikiran yang ada dalam dirinya. Bakok suami bo modali koyo, bakok anak bo modali koyo, bakok ipang bo modali koyo, bakok mintuwo bo modali koyo, itu paniang nih Bapak Ibu. Pingsan bisa mau Bapak Ibu. Tapi ketika dia sadar, mintuwonyo, minantunyo, anaknya milik Allah, ini pun milik Allah dan janji Allah itu benar, itu nikmat ke Bapak Ibu. Urusan kita mendakwahi suami kita, mendakwahi orang tua kita, mendakwahi anak kita, tugas kita mendakwahi, bukan membuat dia benar. Itu urusan Allah Bapak Ibu. Kami menyadari itu nikmat hidup kita Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu, yang kita butuhkan nikmatnya hidup, bukan banyak harta, bukan tinggi jabatan. Boleh punya harta dan tinggi jabatan, yang penting dengan harta itu nikmat hidup kita, dengan jabatan itu nikmat hidup kita. Kemudian dia berikutnya Bapak Ibu, Allah ingatkan lagi kita, huwa yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Allah itu yang menghidupkan kita Bapak Ibu, dan Allah itu yang mematikan kita. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Allah ingatkan dia lima-limanya bahwa kita adalah semuanya milik Allah, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Dari 56-nya dan dia 57-nya apa kata Allah? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, manusia, kita manusia Bapak Ibu. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian pelajaran Al-Qur'an ini. Telah datang Al-Qur'an kawau mir rabbikum. Al-Qur'an itu dari Tuhan kalian, dari Allah ke Bapak Ibu. Ya, walaupun Nabi Muhammad yang menyampaikan ikut dari Allah, Allah langsung. Allah yang menjadikan kita, Allah yang menentukan nasib kita, Allah yang menghadirkan Al-Quran kepada kita. Apa tujuan Allah menjadikan Al-Quran ko? Wasifa'u lima fi sudur, untuk penyembuh yang ada di dalam hati. Apa yang dalam hati? Pikiran-pikiran tak nyaman, pikiran-pikiran suntuk, tak ada dari Bapak Ibu. Ya. Dan salah satu ujian terberat itu Bapak Ibu, Allah biarkan kita dengan perasaan kita. Allah biarkan kita mau lagi tersiksa kita Bapak Ibu. Kenapa kita lihat orang-orang, mohon maaf Bapak Ibu ya, kekayaan dia 5 juta, ya, tapi keinginannya 6 juta, kekayaannya 50 juta, keinginannya 60 juta. Ada orang, mohon maaf, yang mengkoleksi, ditargetnya mengkoleksi mobil mewah, mengkoleksi tas mewah, habis hartanya untuk mengkoleksi, tidak puas karena Allah biarkan dia dengan keinginannya itu. Tapi untuk orang yang beriman, yang dekat dengan Al-Quran, Allah mengatakan mir rabbikum wasifa'u lima, penyembuh bagi apa yang dia tak ada rasa sakit hati dari Bapak Ibu, tak ada iri dengki dari Allah, buang tu Bapak Ibu. Seperti Rasulullah, Allah bedah, kan Rasulullah bedah tu, hilang sifat-sifat masmumah tu dengan orang yang betul-betul dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, hilang sifat masmumah tu. Nak ada banci tu, nak ada lain, sakit hati tu nak ada lain, nak nikmat tu Bapak Ibu. Ibu hati tu nak ada lain. Kalau kita baca Quran, bakok ibu hati, bakok sakit hati, bakok iri hati, serius Bapak Ibu, tak serius baca Quran tu, tak sempurna Quran ibu. Kalau orang sempurna dengan Al-Qurannya, aktivitasnya dengan Al-Quran, tak donya banci-banci dah, tak donya iri hati dah, tak donya sakit-sakit hati dah. Wa hudaw wa rahmalil mu'min, dan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Tak luar biasa Bapak Ibu. Kami ingin apa yang kami sampaikan ini kami selalu ingat, karena Allah memulai apa? Ala, ingatlah, jangan pernah lupa Ibu, Allah punya sadunyo, Allah yang menjadian awak, Allah yang mematian awak. Sudah tu awak dikembalian ke Allah. Tu kasi Allah, Allah turunkan Al-Quran ke, Al-Quran untuk penyenangan hati awak. Senang hati kau nak awak butuhkan Bapak Ibu, nak butuh ke awak yang lain dah. Senang hati awak. Ada anak jadi, tak ada anak nak ba'a, dakik cucu kau awak jadi, tak dakik nak ba'a, yang penting hati awak senang. Hati senang kau Allah yang punya,
Ya, sakinah itu Allah yang punya. Allah tanamkan kepada orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kami sampaikan surat Yunus surat yang ke-10 ayat 55 sampai 57 ini beriktibar bagi kami dan kita semua. Jangan pernah lupa apa? Awak kau milik Allah dan kembali kepada Allah. Jangan lupa apa? Kita ini apa? Penduduk surga yang masih berada di dunia. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.